sekali di sebuah lautan yang luas hiduplah dua hewan. Mereka sama-sama kuat, angkuh, dan cerdik. Namun mereka sering berkelahi untuk merebut mangsa. Kedua hewan tersebut adalah si sura atau hiu dan si baya atau si buaya. Perkelahian mereka sudah berlangsung sangat lama. Aha, aku punya ide. Baiklah, aku sepakat dengan idemu. Sungai ini kan berair. Kamu ingin mencari gara-gara denganku, Sura? Tidak bisa. Tidak, alasanku kuat dan aku benar. Aku tidak sebodoh yang kamu kira. Aku tidak peduli. Mereka bertarung tanpa henti. Bagi masyarakat Surabaya, pertarungan antara Sura, si hiu, dan Baya si buaya meninggalkan kesan yang mendalam. Nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Lambang Surabaya pun lahir dari kisah ini, yaitu hiu dan buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Islamika Widya Surgawa, biasa dipanggil Angel, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 25112074055. Hari ini saya ingin mendongeng kisah asal-usul nama kota Surabaya. Dahulu sekali di sebuah lautan yang luas hiduplah dua hewan. Mereka sama-sama kuat, angkuh, dan cerdik. Namun mereka sering berkelahi untuk merebut mangsa. Kedua hewan tersebut adalah si sura atau hiu dan si baya atau si buaya. Perkelahian mereka sudah berlangsung sangat lama. Di antara mereka belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Hingga akhirnya Sura berkata, "Aku ingin segera menghentikan perkelahian ini, Baya." Lalu Baya juga menjawabnya, "Aku juga berpikir hal yang sama. Jadi, apa yang perlu kita lakukan?" Aha, aku punya ide. Bagaimana jika kita bagi area kekuasaan ini menjadi dua? Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baiklah, aku sepakat dengan idemu. Setelah keduanya membagi wilayah masing-masing, perkelahian tidak pernah terjadi lagi antara Sura dan Baya. Namun suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Ia melakukannya tanpa diketahui oleh Baya. "Baya, aku tidak melanggar janji kita. Sungai ini kan berair. Jadi ini juga termasuk daerah kekuasaanku." Baya tidak terima. "Sungai itu kan tempatnya di darat. Daerah kekuasaanmu kan laut." "Tidak bisa. Aku tidak pernah bilang bahwa air itu hanyalah air laut, tetapi juga air sungai." "Artinya kamu ingin mencari gara-gara denganku, Sura?" "Tidak, alasanku kuat dan aku benar." "Kamu sengaja mengelabuhiku, Sura. Aku tidak sebodoh yang kamu kira." Aku tidak peduli. Pokoknya air sungai dan air laut adalah wilayah kekuasaanku." Tempuran sengit pun kembali terjadi antara Sura dan Baya. Bahkan pertempuran kali ini lebih besar. Mereka bertarung tanpa henti.
Tak ada yang mau mengalah. Sura menggigit ekor Baya dan Baya menggigit ekor Sura. Nah, pada akhirnya Bayalah yang memenangkan pertarungan sengit itu. Hahaha. Ho. Akhirnya aku bisa mengalahkan si Sura-Sura itu. Sekarang aku bisa dengan nyaman menikmati daerah ini tanpa gangguan si Sura-Sura. Akhirnya Sura kembali ke lautan dengan wajah yang pucat dan murung. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh Baya. Bagi masyarakat Surabaya, pertarungan antara Sura si hiu dan Baya si buaya meninggalkan kesan yang mendalam. Nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Lambang Surabaya pun lahir dari kisah ini, yaitu hiu dan buaya. Pesan moral yang bisa didapat yaitu selesaikanlah masalah dengan kepala dingin tanpa harus ada kekerasan. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Butet.